Memecahkan masalah adalah cara mengidentifikasi dan menentukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam memperoleh keterampilan praktis apapun dengan cara meniru dan berlatih. Sehingga dalam mengamati dan meniru apa yang dilakukan orang lain ketika memecahkan suatu masalah ini, akhirnya kita dapat belajar mengerjakan dengan mengerjakannya. Dalam memecahkan masalah ini, tentunya harus ditanamkan dengan adanya keterkaitannya terhadap suatu masalah ke dalam pikiran dan memberikan banyak kesempatan untuk dapat meniru dan berlatih. Dalam menemukan solusi ini, mungkin kita akan berulang kali mengubah sudut pandang kita dan bagaimana cara kita melihat pada suatu masalah tersebut. Untuk mengelompokkan pertanyaan dan saran dalam daftar dengan mudah akan dibedakan dalam fase, yaitu yang pertama yaitu kita harus memahami suatu masalah tersebut sebab kita harus melihat dengan jelas apa yang dibutuhkan. Yang kedua, kita harus melihat bagaimana berbagai item yang berhubungan, bagaimana hal yang tidak diketahui tersebut yang terkait dengan data dan mendapatkan ide solusi. Yang ketiga, kita dapat melaksanakan rencana. Yang keempat, kita dapat melihat kembali solusi yang sudah selesai dengan meninjau dan mendiskusikannya. Setiap fase ini memiliki arti penting, yang dimana setiap ide yang dipersiapkan dengan cepat dengan solusi, tapi jika saja meninggalkan salah satu dari 4 fase tersebut tanpa memiliki ide yang bagus, hal buruk dapat terjadi. Misalnya, jika dalam memulai perhitungan atau konstruksi tanpa memahami suatu masalah tersebut, yang umumnya tidak berguna untuk melakukan detail tanpa melihat hubungan utamanya atau membuat semacam rencana bahwa kemasalahan dapat dihindari jika dalam melaksanakan rencananya dapat memeriksa kembali setiap langkah-langkahnya. Dalam memahami suatu masalah tentu sangat penting, karena dengan kita memahami suatu masalah tersebut, maka kita akan tahu hal selanjutnya yang akan dilakukan. Tetapi, kita akan terlihat bodoh jika untuk menjawab satu pertanyaan yang diberikan, yang dimana pada permasalahan tersebut saja kita tidak dapat memahami hal tersebut. Dalam memahami suatu masalah, sebaiknya kita harus tetap melulu dalam memahami masalahnya. Tetapi alangkah baiknya jika tidak hanya memahaminya saja, melainkan juga harus menginginkan adanya suatu solusi. Ketika mengalami masalah, harus bisa dipilih dengan baik, yaitu yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, secara alami dan menarik. Dan beberapa waktu harus diberikan untuk mempresentasikan secara alami dan menarik. Langkah pertama yaitu dengan adanya pertanyaan verbal dari masalah tersebut yang harus dipahami dan dapat mengulang kembali pertanyaan dan harus dapat menyatakan masalah tersebut dengan lancar. Dalam memecahkan masalah harus dapat mempertimbangkan bagian-bagian dari masalah tersebut dengan penuh perhatian, berulang-ulang dan dari berbagai sisi, dan dapat melibatkan dari hubungan yang ditemukannya serta dapat menunjukkan apa yang tidak diketahuinya. Dalam penjelasan bagian 2 halaman 33 mengatakan bahwa memahami masalah dibagi dalam 2 tahap, yaitu berkenalan dan bekerja untuk memahami yang lebih baik. Dalam memiliki rencana, harus tahu atau mengetahui setidaknya secara garis besar, perhitungan, komputasi, atau konstruksi, mana yang harus dilakukan untuk mendapatkan hal yang tidak diketahuinya. Cara untuk memahami masalah hingga menyusun rencana bisa jadi panjang dan berliku-liku. Faktanya, dalam pencapaian utama dalam menyelesaikan suatu masalah adalah mendapatkan ide dari sebuah rencana. Ide ini mungkin muncul secara bertahap atau setelah percobaan yang tampaknya tidak berhasil dan mengalami hal yang keraguan, sebagai sebuah dari ide cermelang. Untuk dapat melihat posisi seseorang dalam memecahkan suatu masalah tersebut, maka harus dapat memikirkan pengalamannya sendiri, kesulitan, dan keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah tersebut dengan sendirinya. Yang dapat diketahui bahwa sulit untuk mendapatkan ide yang baik jika hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang subjek tersebut, dan tidak mungkin memiliki ide yang baik jika tidak memiliki pengetahuan. Ide yang baik didasarkan dengan yang berdasarkan pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Mengingat saja tidak cukup untuk mendapatkan ide yang baik, tetapi tidak dapat memiliki ide yang baik tanpa mengingat beberapa fakta-fakta yang relevan. Bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut dalam matematika sudah pasti yang relevan dalam pengetahuan matematika yang telah kita peroleh sebelumnya, yang dimana matematika sebelumnya ini bisa berupa masalah yang pernah dipecahkan atau teorema yang telah dibuktikan. Kesulitannya adalah yang biasanya ada terlalu banyak masalah yang agak terkait dengan masalah saat ini, yaitu memiliki beberapa kesamaan dengannya. Terdapat beberapa sasaran yang akan diarahkan ke suatu arah pada suatu titik kesamaan yang penting. Seperti lihatlah yang tidak diketahui dan coba pikirkan sebuah masalah yang sudah dikenal yang memiliki ketidakketahuan yang sama atau serupa. Jika berhasil mengingat kembali masalah yang pernah dipecahkan sebelumnya yang terkait erat dengan masalah saat ini, variasi masalah dapat menghasilkan beberapa solusi yang dapat pada masalah pertambahan.
Jika dapat menyelesaikan suatu masalah sebelumnya, maka dapat untuk terlebih dahulu menyelesaikan beberapa masalah yang terkait. Hal ini berupa dalam mempercoba dalam menerapkan berbagai masalah atau teorema yang diketahui, mempertimbangkan berbagai modifikasi, eksperimen dengan berbagai masalah tambahan yang mungkin lebih menyimpang jauh dari masalah yang sedang dihadapinya. Dalam memahami masalah yang menunjukkan sedikit keterkaitan terhadap suatu masalah tersebut, maka dapat memilih beberapa ide sendiri, beberapa inisiatif. Jika tidak dapat mendeteksi tanda-tanda inisiatif tersebut, maka harus siap untuk mengulang dengan beberapa modifikasi yang terbaru. Melaksanakan rencana untuk menyusun sebuah rencana untuk mendapatkan suatu ide, solusi tidaklah mudah. Dibutuhkan begitu banyak untuk berhasil pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, yang berupa mental yang baik, kebiasaan, konsentrasi pada tujuan, dan satu lagi yaitu keberuntungan. Sehingga dalam melaksanakan rencana itu jauh lebih mudah. Rencana tersebut memberikan garis besar secara umum. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa rincian sesuai dengan garis besar tersebut, dan karenanya harus memeriksa rincian satu demi satu dengan sabar sampai semuanya benar-benar jelas dan tidak ada sudut yang tidak jelas yang dapat menyembunyikan kesalahan. Jika telah benar-benar menyusun rencana tersebut, maka akan memiliki waktu yang relevan tenang. Bahaya utamanya adalah bahwa melupakan rencana yang sudah diperoleh. Hal ini dapat dengan mudah terjadi jika dapat menerima rencana dari luar, tetapi dalam bekerja sendiri, bahkan dengan sedikit bantuan dan menyusun ide akhir, dengan keputusan dia tidak akan kehilangan ide ini dengan mudah. Dalam hal ini dapat meyakinkan diri sendiri tentang kebenaran suatu langkah atau dalam penalaran ini, kita secara intuitif maupun formal, hal tersebut dapat berkonsentrasi pada titik yang dipermasalahkannya, sampai dapat melihat begitu jelas dan sehingga tidak ragu bahwa atau kita dapat memperoleh poin yang dimaksud sesuai dengan aturan formal. Perbedaan antara wawasan dan bukti formal cukup jelas dalam banyak kasus-kasus yang penting. Kita dapat menyelesaikan diskusi lebih lanjut pada para filsuf. Poin utamanya adalah bahwa seseorang harus jujur yakin akan keberanian setiap langkah, sehingga dapat menekankan antara melihat dan membuktikan. Setelah mendapatkan solusi dari masalah dan menuliskan argumennya dengan rapi dengan melihat kembali pada solusi yang telah diselesaikan, dengan mempertimbangkan kembali dan memeriksa kembali hasil dan jalan yang dinuntunkannya. Mereka dapat merasa tenang dalam sebuah pengetahuan dan pengembangan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah tersebut, maka harus dapat memahami dan menanamkan bahwa tidak ada masalah apapun yang benar-benar selesai. Selalu ada masalah yang bisa dilakukan dengan studi dan penetrasi yang cukup sehingga dapat meningkatkan solusi apapun, dan bagaimanapun juga selalu dapat meningkatkan pemahaman tersebut terhadap solusi tersebut. Kita telah melaksanakan rencana dan telah menuliskan solusi tersebut dan memeriksa setiap langkahnya, sehingga kita harus memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa solusinya benar-benar. Namun demikian, kesalahan selalu mungkin terjadi, terutama jika argumennya panjang dan rumit. Oleh karena itu, verifikasi sangat dibutuhkan, terutama jika ada beberapa prosedur yang cepat dan intuitif untuk menguji hasil atau argumen. Itu tidak boleh diabaikan. Dalam memeriksa ulang argumen langkah demi langkah mungkin diperlukan dalam kasus-kasus yang sulit dan penting bagi kasus tersebut, yang biasanya cukup dengan memilih poin-poin yang sensitif untuk diperiksa ulang. Mungkin disarankan untuk mendiskusikan pertanyaan yang kurang disarankan untuk didiskusikan karena solusi tersebut yang biasanya itu belum tercapai. Dalam metode dalam pertanyaannya itu membantu dalam mengeksploitasi ide-idenya. Jika mungkin, bisa dari pertanyaan umum atau saran-saran yang terdapat umum, dan kembali lagi ke pertanyaan yang lebih khusus jika yang lebih khusus jika perlu, dan seterusnya. Namun demikian, penting bahwa saran-saran yang dimulai ini harus sederhana, alami, dan umum, dan daftarnya itu harus pendek. Saran-saran harus sederhana dan alami, karena jika tidak, maka saran-saran tersebut tidak akan mengganggu. Saran-saran tersebut harus bersifat umum, tidak hanya berlaku untuk masalah saat ini, tetapi juga untuk semua jenis masalah. Jika untuk membantu mengembangkan kemampuan dan bukan hanya teknik khusus, metode pernyataan ini bukanlah metode yang kaku. Karena dalam metode prosedur yang kaku, mekanis, dan pedagoginis selalu buruk. Sedangkan dalam metode ini harus mengakui elastisitas dan variasi tertentu. Dalam mencoba metode ini harus dilakukan dengan hati-hati karena harus mempelajari dengan seksama dan mempersiapkan dengan hati-hati dalam contoh yang akan didiskusikan. Dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan, dan harus memulai dengan beberapa kali percobaan dan secara bertahap mencari tahu bagaimana bisa dapat mengelola metode tersebut dan bagaimana agar para penerima dapat menerimanya dan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan.
Jika metode pertanyaan yang dirumuskan dalam bagian sebelumnya sudah dipahami dengan baik, maka akan dibantu untuk menilai dengan perbandingan kualitas saran-saran tertentu yang mungkin ditawarkan dengan maksud untuk membantu. Jika dengan niat yang baik untuk membantu, maka dapat pertanyaan yang akan ditawarkan. Jika niat yang mungkin buruk, maka dapat menyadari dalam situasi dalam pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian akan melihat bahwa rangkaian panjang keberatan terhadap bantuan semacam itu, jika sudah dekat dengan solusinya, mungkin akan mudah dalam memahami saran yang tersirat dari pertanyaan tersebut. Tetapi jika tidak, mungkin akan terasa sangat tidak mungkin akan terlihat sama sekali titik yang dituju oleh pertanyaan tersebut. Dengan demikian, pertanyaan tersebut gagal untuk membantu di mana bantuan yang dibutuhkan. Jika saran tersebut dipahami, maka ia akan diberikan seluruh rahasia hanya sedikit yang tersisa untuk dapat dikerjakan. Sarannya terlalu istimewa, bahkan jika yang didapatkan bermanfaat di dalam membacakan suatu masalah saat ini dan tidak akan dipelajari untuk masalah di masa depan, pertanyaan tersebut tidak bersifat instruktif. Bahkan jika memahami saran tersebut dan hampir dapat memahami bagaimana yang telah disampaikan pada ide dalam mengajukan pertanyaan seperti itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan lainnya yang sebagai masalah yang harus dibuktikan, terus berkorespondasi dengan masalah yang harus ditemukan. Korespondasi ini dikerjakan secara sistematis. Masalah harus ditemukan, masalah harus dibuktikan dalam hipotesisnya. Dalam membuktikan tersebut dalam soal yang diberikan, lalu kemudian dapat menyelesaikan pembuktian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keraguan dalam menebak hasil matematika dan dapat membedakan dengan jelas antara bukti dan tebakan. Dan akan tahu juga bahwa tebakan bisa lebih atau kurang masuk akal, sehingga akan dapat memiliki beberapa pengalaman nyata dalam membacakan suatu masalah tersebut, bahkan bisa memahami dan mengeksploitasi ide-ide yang bagus. Memulai dari pertanyaan masalah ini dapat dilakukan dengan memahami suatu masalah tersebut, membiasakan diri dengan sebuah masalah tersebut, menanamkan tujuan yang ada di dalam pikiran, dan hal tersebut dapat memperhatikan yang telah diberikan pada suatu masalah dan juga dapat merangsang ingatan dan dapat mempersiapkan dalam ingatan kembali poin-poin yang relevan dan dapat bekerja untuk dapat memahami yang lebih baik lagi yang dapat dilakukan dalam sebuah masalah tersebut. Dengan mengisolasi bagian-bagian utama dari suatu masalah tersebut, misal hipotesis dan kesimpulannya adalah bagian utama dari masalah yang harus dibuktikan. Hal yang tidak diketahui, data dan kondisi adalah bagian utama dari masalah yang harus ditemukan. Hal yang dapat diperoleh tersebut dengan mempersiapkan dan mengklarifikasi detail-detail yang mungkin akan berperan setelahnya. Berburu ide yang bermanfaat dapat dimulai dari pertimbangan bagian utama dari suatu masalah tersebut. Memulainya ketika ini bagian utama diatur dengan jelas dan dipahami dengan jelas berkaitan pekerjaan ini sebelumnya, dan ketika dapat memori dalam tampak responsif yang bisa dilakukan dengan pertimbangan masalah dari berbagai sisi-sisi yang mencari dengan pengetahuan yang telah diperoleh pengetahuan sebelumnya. Melaksanakan masalah dapat melaksanakan rencana dengan bisa memulainya dari ide keberuntungan yang membawanya ke suatu solusi. Memulai ketika merasa yakin dengan memahami suatu hubungan utama yang merasa yakin juga bahwa dapat menyediakan detail kecil yang mungkin diperlukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan secara terperinci semua yang dilakukan sebelum hal yang memungkinkan.